Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ikuti kegiatan aku yuk. Hari ini aku mau proses buat lontong dan sate ayam. Untuk pembuatan lontong, di sini aku menggunakan plastik ya teman-teman. Maaf kalau kalian kurang berkenan. Dan di sini kebetulan aku ini nggak ada daun pisang. Memang kemarin sore itu kondisi hujan terus, jadi ini aku nggak bisa ke kebun untuk mengambil daun pisangnya. Dan ini pagi-pagi pukul 5 pagi aku udah mulai masak untuk kupatnya. Kok kupat sih Mbak? Lontong ya teman-teman. Mungkin sebagian orang juga ada yang menyebutnya ini kupat, dan ada sebagian lagi yang menyebutnya ini namanya lontong ya. Sama aja sih sebenarnya, cuman bedanya dalam pembungkusannya. Kalau lontong itu dominan memakai daun pisang ya. Jadi kalau ini itu lebih ke kupat karena ini memakai plastik. Ini aku memakai plastik seperempat kilo ya. Dan aku isi separuh dari tinggi plastiknya supaya nanti kalau berasnya melar jadi nggak kepenuhan. Tiba ingat waktu masa kecil dulu, waktu mati lampu, ibu bapak selalu menghidupkan lilin. Aku jadi rindu dengan masa kecil dulu. Sedikit bernostalgia ya teman-teman. Ini soalnya aku sedang ingat sama orang tuaku di kampung, di Medan ya tepatnya. Oke, selesai. Ini aku langsung mau cucuk-cucuk kupatnya. Ini mau aku tusuk ya teman-teman, supaya nanti airnya bisa masuk ke dalam beras dan biar mengembang begitu. Jadi tadi ini beras 1,5 kg bisa menjadi 16 bungkus. Dan untuk plastiknya ini plastik seperempat kilo ya. Kebetulan hari ini aku lagi buat sate ayam, jadi aku buat kupatnya ini lumayan banyak ya teman-teman. Jadi karena aku juga ingin buat lontong sate, kemudian aku juga kepingin buat lontong kuah santan. Dan di samping itu ini aku juga jual ya teman-teman. Jadi nanti untuk orderan sate ini sekaligus dengan lontongnya ini aku kasih harga satu porsinya itu 18.000. Jadi tadi waktu aku lagi bungkus berasnya, aku udah siapkan air panas ya teman-teman. Jadi ini airnya udah mendidih dan lontongnya juga udah siap, langsung aku rebus. Di sini aku rebus selama 1 jam ya teman-teman. Ini udah 30 menit, jadi aku cek lagi untuk kupatnya. Di sini aku balik-balik supaya nanti matangnya merata ya. Jadi kalian gak usah bingung ya teman-teman, kadang aku bilang kupat, kadang aku bilang lontong, sebenarnya ini sama aja ya, cuman lain daerah lain penyebutan begitu. Oke, setelah aku bolak-balik, lanjut ini aku tutup selama 30 menit kemudian ya. Sambil menunggu kupatnya mateng, di sini aku mau goreng kacang untuk bumbu sate ya. Di sini aku siapkan kacang 500 gram. Di sini aku mau goreng. Dalam menggoreng kacang, aku menggunakan api kecil cenderung sedang ya, supaya nanti untuk warnanya jadi enggak kehitaman atau coklat tua begitu ya. Dan menggoreng kacang ini aku aduk terus ya teman-teman. Jadi enggak aku tinggal sampai matang berwarna kuning keemasan. Oke, selesai. Di sini aku mau angkat. Jadi ini enggak terlalu matang ya. Jadi setengah matang seperti ini. Jadi nanti si kacang ini akan mematangkan dirinya sendiri dengan hawa panasnya ya. Dan selesai, ini kacangnya nanti aku mau blender ya teman-teman.
karena ini nanti untuk saus sate, bumbu sate maksud saya. Oke, langsung aja aku mau blender, dan ini hasilnya yang sudah aku blender. Kemudian aku siapkan wajan, kemudian aku mau goreng lagi ya. Ini penggorengannya juga memakai api yang sedang. Oke, aku gongso terlebih dahulu untuk kacangnya sebelum aku beri minyak supaya airnya susut. Aku gongso dulu sampai airnya menyusut ya. Kemudian nanti akan aku beri minyak dan aku goreng sampai matang. Nah, ini sudah kelihatan untuk airnya sudah menyusut ya. Kemudian aku siram dengan minyak. Nah, ini setelah airnya esat, kemudian aku aduk-aduk lagi. Aku siram ini menggunakan ya. Api yang sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya nggak gosong di bagian bawahnya. Kemudian aku tambahkan nah, kemudian ini aku tambahkan kecap. Ini opsional aja karena nanti ini juga untuk pengolesan sate ya sebelum dibakar untuk kedua kalinya. Karena untuk sate proses pembakaran pertamanya ini aku nggak pakai bumbu apa-apa, dan untuk pembakaran keduanya baru aku beri olesan bumbu kacang ini ya teman-teman. Ikuti ya teman-teman, aku langsung angkat dan aku sisihkan terlebih dahulu, dan ini hasilnya. Dan di sini aku udah siapkan sate yang aku tusuk tadi ya teman-teman. Ini untuk ayamnya ukuran 2 kilo bagian dada file ya. Dan untuk pembakaran satenya di sini aku memakai arang batok kelapa ya teman-teman. Nah, ini spesialnya kalau membakar sate menggunakan arang batok kelapa, dia tuh nggak mengeluarkan debu ya teman-teman. Jadi untuk aromanya juga wangi, enak, gurih ya. Dan untuk kupatnya alhamdulillah udah mateng, tapi aku biarkan dulu di dalam panci. Jadi nanti aku turas dan aku tiriskan ya. Ini aku masih urusi satenya dulu, langsung aja ini aku siapkan bumbu yang aku masak tadi untuk pengolesannya. Dan di sini aku tambahkan kecap lagi ya. Dan di sini aku udah mau oles untuk satenya, aku olesin dengan saus kacang dan kecap. Kalau untuk porsi besar pengolesan atau pembuatan sausnya ini aku nggak seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti aku masak lagi di wajan, kemudian aku beri minyak lagi, beri kecap lagi. Jadi ini karena aku mau bakar satenya untuk 20 tusuk pertama aja. Jadi untuk sausnya aku nggak buat banyak. Dan untuk bumbu kacang yang aku blender tadi itu juga buat stok ya teman-teman. Selesai untuk pengolesan satenya. Di sini aku bakar untuk ronde kedua ya teman-teman. Ini aku bakar step keduanya. Jadi untuk pertama aku bakar satenya tanpa menggunakan bumbu. Kemudian aku oles dengan bumbu kacang. Kemudian aku bakar untuk yang kedua kalinya. Jadi ini nanti dibakarnya setengah matang aja karena tadi udah dibakar untuk step pertama. Dan di sini ini adalah aku buat sausnya ya teman-teman. Jadi nanti untuk penyajiannya dan kan waktu mau dimakan, ini sausnya disiramkan lagi ke atas satenya. Pokoknya ini satenya full bumbu ya. Pokoknya lezat banget ini. Dijamin enak banget ini teman-teman. Karena kalau aku buat suatu makanan ya untuk dijual, apalagi salah satunya ini aku mau yang full bumbu ya.
Oke, ini lanjut aku mau buat orderan sate 100 tusuk ya. Ini ada orderan via online dari WhatsApp. Untuk orderan sate lontong sejumlah 100 tusuk. Jadi nanti ini ada 5 porsi ya. Dan untuk bumbu-bumbunya seperti tadi ya teman-teman yang aku buat. Jadi seperti ini, kacang, selai kacang lalu dengan kecap, dan aku baluri di sate dalam setelah proses pembakaran pertama tadi ya. Kemudian ini untuk proses pembakaran keduanya, aku lumurin dengan bumbu kacang dan kecap tadi ya. Ini aku nggak reka terlalu lama ya teman-teman, jadi ini udah selesai aja untuk pembakaran satenya. Kemudian di sini aku mau persiapkan kupatnya ya. Di sini aku mau tes dulu, aku mau uji coba ini untuk rasanya. Kalau untuk uji coba ini porsinya yang banyak ya teman-teman. Jadi biar kerasa untuk rasanya apa yang kurang. Untuk uji cobanya di sini aku memakai kupat 1 bungkus di ukuran 250 gram tadi ya teman-teman. Lalu untuk satenya di sini aku letakkan 10 tusuk, kemudian aku nanti siram dengan saus kacangnya. Dan untuk penyajian untuk yang mau makan di warung, jadi seperti ini ya teman-teman penyajiannya. Lalu aku tambahkan kecap di atasnya, kemudian ada bawang goreng untuk pemanisnya. Ini supaya kelihatan menarik dan cantik ya teman-teman. Jadi untuk pelanggan warung bakso Nur Hayati, jadi nanti kalau mau makan sate di tempat seperti ini ya. Dan ini langsung aku mau packing untuk orderan sate dalam styrofoam ya. Jadi untuk 1 porsi sate kupat atau lotong sate ini aku kasih harga 18.000. Dalam 1 styrofoamnya ini ada 10 tusuk sate ayam dan 1 bungkus lontong. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, selesai untuk kegiatan aku kali ini. Nanti aku mau packing lagi untuk sate berikutnya, orderan via online. Jadi ini aku udah selesai packing di styrofoamnya, kemudian aku siram dengan saus kacangnya. Dan saus kacangnya di sini tadi aku tambahkan dengan cabai yang sudah aku blender ya teman-teman, dan udah aku masak juga. Jadi ini untuk rasanya pedas manis ya, gurih pastinya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah ikuti kegiatan aku kali ini dari awal sampai dengan selesai. Assalamualaikum, bye.